started, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming from someone you love. Not the wisest. Ruang yang sama. Hai, selamat datang di Perspektif Island. Untuk episode kedua ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dari seorang teman yang dia sendiri tidak ingin disebutkan namanya. Tentang bagaimana kisah percintaannya dengan orang-orang yang sempat dan sedang mengisi ruang di hatinya. Kisah yang rumit, sangat rumit. Dari menjadi selingkuhan si Z, terjebak friendzone sama si M, pacaran sama sahabatnya mantan si F, dan balikan sama mantan pertama Z, selingkuh dengan teman sendiri si T, pacaran dengan orang yang posesif si N, sampai pada akhirnya berakhir dengan orang yang tak terduga, yaitu temanku sendiri, mantan dari friendzoneku yang dulu, si B. Semua berawal pada akhir bulan Juni. Aku bertemu dengan cinta pertamaku. Dia orang yang baik. Ya, awalnya aku kira begitu. Sangat klise bukan? Aku pikir kami bisa menjadi sahabat yang baik saat itu. Tapi ternyata dia menyimpan rasa yang lain padaku. Dia memintaku untuk menjadi miliknya. Sementara dia sendiri sudah memiliki kekasih. Aku bingung. Aku bimbang. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi, aku merasa nyaman berteman dengannya. Ditambah, dia juga mengancamku akan pergi jauh jika aku tidak menerimanya. Dan ya, akhirnya aku menerimanya. Dengan pikiran bahwa dia akan merasa bosan dan memutuskanku dalam waktu yang mungkin kurang dari sebulan. Aku merasa bersalah setiap harinya karena telah mau menjadi selingkuhan temanku sendiri. Setiap hari, aku merasa bersalah kepada pasangannya yang notabene dia adalah temanku. Hingga 2 bulan pun berlalu, dan tanpa aku sadari, aku telah mencintainya. Dia bisa melelehkan es dalam diriku. Dia berhasil membuatku menjadi orang yang hangat kembali. Hingga suatu hari, aku terjebak friendzone bersama sahabatku yang juga memiliki pasangan, si M. Aku tetap tidak meninggalkan kekasihku, walau dia meninggalkan kekasihnya, si B. Dan kini, mantannya si B ini telah menjadi kekasihku. Ini adalah rasa bahagia dan hancur secara bersamaan. Di saat aku melihat Z dan pasangannya, aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa menangis sambil merutuki kebodohan yang telah aku lakukan dengan menerima dan mencintai seseorang yang telah memiliki kekasih. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkannya di 3 bulan hubungan kita. Dan secara bersamaan, sahabatnya yang selalu menemaniku dan menjagaku, si F, akhirnya menyatakan cintanya. Aku kaget dan bahkan bingung. Dan setelah aku memutuskan, aku akhirnya mencoba untuk membuka hati untuknya. Kukira dia bisa menjadi obat. Namun ternyata dia luka terhebat. Di saat aku mengira dia bisa menjadi penyembuh, tapi ternyata dia malah makin memperbesar luka yang belum sepenuhnya pulih. Setelah 2 bulan,
Akhirnya dia pergi meninggalkanku tanpa alasan. Aku hancur. Jujur aku sangat-sangat hancur. Sampai aku ingin mengakhiri hidupku. Setelah itu, aku menjadi orang yang tidak punya hati. Menyakiti banyak hati orang lain. Menjadikan orang lain pelampiasan. Sampai akhirnya, aku tidak sengaja melihat telegram mantan pertamaku, Z, sedang aktif. Dengan segala keraguan, aku memutuskan untuk menyapanya. Dan setelah banyaknya perdebatan dan bentakan, akhirnya dia memaksaku untuk balikan. Aku bingung harus apa. Jujur aku dilema. Tapi dia terus mengancamku dan membuatku tidak bisa berkutik. Dan akhirnya kami kembali bersama. Dan aku memutuskan untuk berhenti mempermainkan hati orang lain. Namun sayangnya, dia lagi-lagi menyakitiku. Dia sudah menjadikanku selingkuhan. Lalu dia juga menyelingkuhi aku. Dia suka menghilang tanpa kabar. Dan bisa dibilang, tidak punya waktu untukku. Tapi, karena rasa cinta yang besar, aku tidak mempermasalahkan akan hal itu. Walau dia begitu, tapi hanya dia yang bisa mengerti tentang mentalku yang hancur ini. Aku tidak tahu. Dia ini peduli penyakit mentalku atau hanya memanfaatkanku dengan cara membuatku bergantung dengannya. Jujur aku kesepian. Aku sakit. Bahkan hancur. Lalu tanpa sengaja, aku menemukan seseorang yang bisa membuatku nyaman. Dia si T. Sampai akhirnya, dia mengajakku untuk berpacaran. Lalu, aku mengaku padanya bahwa aku sudah memiliki pacar. Dan ternyata, dia juga memiliki pacar. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk berpacaran saat itu. Hari-hari yang kulewati tidaklah mudah. Pacar pertamaku, Z, yang sangat suka menghilang dan selalu membuatku menangis setiap hari. Dan pacar keduaku, T, yang selalu marah karena aku suka menyembunyikan keadaanku darinya. Dan ternyata dia mengakui bahwa dia memiliki 3 pacar selain aku. Walau aku belum mencintainya, tapi di situ aku merasa sangat kecewa. Lalu aku dengan tidak sengaja, bahkan tanpa terduga, mulai dekat dengan sahabatnya M. Dia adalah R. Aku dengannya hanya sebatas dekat. Komunikasi kami pun sangat jarang. Dan sampailah pada suatu waktu di mana aku sudah tidak tahan lagi. Aku merasa sangat lelah dan aku ingin memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Aku memutuskan untuk berpisah dari pacar pertamaku, Z, yang sudah 7 bulan bersama, dan pacar keduaku, T. Mungkin sekitar 3 bulan kita bersama. Perasaanku sangat hancur ketika aku mengetahui Z membohongiku dan memacari orang yang sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Di situ, aku merasa sangat hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hingga pada akhirnya aku melukai diriku lagi dan lagi. Singkat saja, setelah segalanya yang terjadi, Z mengajakku untuk berteman. Aku pun tidak bisa menolaknya. Walau hatiku sangat sakit.
dan kecewa karenanya. Dan beberapa saat setelah itu, aku bertemu dengan N. Dia orang yang sangat posesif. Sampai dia melarangku untuk melakukan segala hal, termasuk membantu temanku yang dalam kesulitan. Aku tidak suka dengan sikapnya yang tidak bisa menghargai sahabat-sahabatku. Dan setelah hampir sebulan, akhirnya aku memutuskannya. Sampai suatu ketika, F kembali menyapaku. Dan setelah banyaknya kejadian, dia akhirnya memberiku penjelasan kenapa dulu dia meninggalkanku tiba-tiba tanpa alasan. Dan kalian tahu apa? Penyebabnya adalah Z, mantan pertamaku. Dia selalu menerornya untuk pergi meninggalkanku. Di situ aku sangat sakit. Aku sangat kecewa. Aku merasa hidupku ini dipermainkan. Akhirnya, aku meminta penjelasan dari Z. Tapi ternyata dia tidak mau menjelaskan apapun dan lebih memilih untuk pergi dariku untuk selamanya. Setelah banyaknya kisah cinta yang gagal, akhirnya aku menemukannya. Tidak, aku sudah lama menemukannya. Hanya saja aku baru menyadarinya bahwa ternyata dia bisa membahagiakanku. Dia adalah pacarku saat ini, B. Yang sebenarnya dia adalah mantan si M. Pacarku yang sekarang sangat berbeda dari mantan-mantanku yang dulu. Aku berharap dia memang yang terbaik untukku. Kami baru menjalani hubungan selama 2 bulan. Dan aku berharap ini bisa bertahan lama. Dan kalau bisa, lebih dari selamanya. Aku sudah lelah jika harus mengenal orang baru lagi. Jika bisa, aku ingin dengan yang sekarang untuk selamanya. Begitulah kisah cintaku yang aneh dan penuh lika-liku yang berada di ruang yang sama. Nah, itulah tadi salah satu cerita lika-liku ruang yang sama dari teman perspektif Island. Semoga kalian yang di luaran sana tidak mengalami apa yang dirasakan oleh teman Aileen yang satu ini. Enjoy the video and have a great day for you. Keep smiling. See you.